Abraham pasti mengalami banyak kesulitan. Namun dia tetap mendirikan Mesbah bagi Tuhan, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi. Dengan hal itu, dia selalu memanggil nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang benar. Tapi dalam kehidupan Abraham, yang mulanya kelihatan selalu baik dan mulus, tiba-tiba didatangi kesulitan atau krisis besar, yaitu masalah ekonomi, kelaparan. Ketika kita juga mengalami masalah yang sama, apabila kita ingin menjalani hidup yang beriman. Kondisi hari ini menceritakan kesalahan-kesalahan yang terus dilakukan oleh Abraham ketika dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang nyata. Kita sangat mengagumi iman Abraham karena Abraham adalah bapa iman kita. Tapi Abraham pun pada awal kehidupan berimannya, dia melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran karena imannya tidak kuat. Karena itu, ia menderita bukan hanya masalah kekurangan materi, tapi mengalami krisis juga dalam hubungan suami istri. Kehidupan rohani pun sangat terancam. Namun ketika Abraham jatuh pada masalah, lalu dia tidak tahu bagaimana dia dapat keluar dari masalah tersebut, Allah mengasihani Abraham. Allah sendiri bercampur tangan, lalu menolong Abraham sampai Abraham dapat diselamatkan dari masalah-masalah yang begitu berat. Hari ini kita mau memetik pelajaran-pelajaran yang sangat penting melalui kegagalan Abraham. Memang, walaupun seorang yang memiliki iman yang sekuat apapun, pasti tidak ada yang sempurna. Kita adalah manusia yang lemah, karena kita adalah orang-orang biasa. Maka, kita seringkali mengalami kegagalan, melakukan banyak kesalahan, dan meninggalkan dosa dan pelanggaran, baik di hadapan Tuhan maupun di depan manusia. Kiranya melalui firman hari ini, kita dapat belajar apa kelemahan Abraham, karena kelemahan Abraham ini itu adalah kelemahan diri kita juga. Kemudian mari kita melihat bagaimana kasih setia Allah terhadap Abraham yang lemah, itu juga terhadap diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk menerima kasih Allah yang penuh dengan pengertian, sehingga hati kita, iman kita yang sering menjadi lemah dapat dikuatkan, kemudian kita dapat menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita lanjut, mari kita coba lihat video dulu, itu tentang rahasia pertumbuhan pohon bambu. Seperti kita ketahui, pohon bambu bisa mencapai 50-70 meter. Tapi bagaimana kita coba lihat pertumbuhan pohon bambu? Ini pohon bambu ini. Menaburkan benih, diberi air dan pupuk, menaruh perhatian, nunggu 1 tahun, ternyata tidak terjadi perubahan sama sekali. Walaupun tunas tidak kelihatan, menunggu 1 tahun lagi, namun tidak terjadi perubahan apa-apa dalam 2 tahun kedua juga. Ketika tiba tahun ketiga, mulai muncul tunas yang setinggi 30 cm. Tetapi tahun keempat juga tetap 30 cm. Kapan ini bisa bertumbuh sampai menjadi pohon yang besar? Walaupun nunggu sabar 4 tahun, hanya 30 cm saja. Mungkin tahun 2014, Anda juga menganggap hanya ketinggiannya 30 cm. Apakah Anda menganggap perubahan yang begitu lambat?
Tetapi ada satu fakta yang belum Anda ketahui. Setelah ditanam tahun ke-5, pohon bambu mengalami pertumbuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi itu pertumbuhan yang kayak seperti melekat, yang disebut quantum leap. Pohon bambu tiap-tiap itu ada sendinya, kemudian bisa bertumbuh dalam 1 hari 1 meter. Kemudian 1 jam bertumbuh pohon bambu itu sama dengan 30 tahun pohon cemara bertumbuh. Pertumbuhan yang melekat namanya quantum leap. Selama 5 tahun walaupun tidak kelihatan, di bawah tanah terjadi pemakaran seperti ini. Walaupun di mata kita tidak kelihatan, akar pohon bambu terus mengakar ke dalamnya sampai menggenggam itu dasar itu fondasi tanah. Karena ada akar ini, setiap sendi-sendi pohon bambu bisa bertumbuh sampai 1 hari 1 meter, kemudian bisa mengatasi angin badai yang sekuat apapun. Akhirnya bisa mencapai seperti pohon yang tinggi gen seperti ini. Walaupun di mata kita hanya kelihatan 30 cm, kemudian tahun-tahun yang telah kita lalui juga, mungkin di mata kita hanya 30 cm, namun di dalamnya saat kita kecewa, kita mau menyerah, pada saat itu pun akar iman kita terus bertumbuh ke bawah tanah. Walau bagaimanapun keadaan diri kita, kasih setia Allah tetap sama. Ketika kita menaruhkan dengan tangisan air mata, kita sadar bila mana tiba saatnya pohon bambu bertumbuh seperti itu. Semoga tahun 2015 kehidupan Anda mengalami pertumbuhan yang sama. Oke, ini kita Ibrani pasal 10 ayat 36. Supaya kita melakukan kehendak Allah, kita harus membutuhkan kesabaran. Kemudian Mazmur pasal 1 ayat 3, seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak pernah menjadi layu, menghasilkan buah setiap musimnya. Oke. Oke. Sambil merenungkan tadi pohon bambu, karena di mata kita selalu kelihatan apa yang nampak di mata kita saja. Tapi seperti selama 5 tahun hanya kelihatan 30 cm tunas, tapi pohon bambu itu tidak bergerak atau dia tidak mengalami apa-apa, tapi justru di dalam 5 tahun itu dia mengakar ke dalam ke bawah tanah. Karena itu dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kita juga selalu mengagumi iman Abraham. Iman Abraham juga ini tidak bisa bertumbuh dalam 1 hari begitu saja. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan berbagai pencobaan, penderitaan, baik dalam kehidupan Abraham maupun kehidupan diri kita masing-masing. Semoga melalui firman hari ini kita sama-sama mengerti kenapa Tuhan mengizinkan berbagai macam penderitaan, pencobaan, walaupun kita sendiri tidak mau mengalaminya, agar kita dapat berterima kasih kepada Tuhan, kemudian kita juga bertahan dalam penderitaan itu, supaya iman kita menjadi besar seperti pohon bambu yang sangat tinggi. Yang pertama, kesalahan pertama,
Abraham pergi ke Mesir dengan meninggalkan tanah perjanjian. Mari kita lihat ayat 10. Kita baca sama-sama ayat 10. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Abraham bertumbuh sebagai bapa iman kita, masalah pertama yang dihadapi oleh Abraham yang sedang tinggal di tanah perjanjian Allah itu adalah masalah kelaparan, yaitu masalah ekonomi. Di tanah itu terjadi kelaparan yang sangat besar. Tanah Kanaan memang termasuk daerah di mana selalu terjadi kekurangan air akibat sedikit turun hujan. Apabila hujan turun secara baik, usaha pertanian dapat berjalan dengan baik. Tapi apabila hujannya turun sedikit saja, akan ditimpa kelaparan yang hebat, dan hasil usaha pertanian mengalami kegagalan total. Tetapi di tanah itu terjadi kelaparan yang bukan biasa, tetapi dikatakan kelaparan yang hebat. Profesi Abraham adalah seorang peternak. Apa yang paling dibutuhkan bagi domba-domba, lembu sapi adalah air dan padang rumput yang hijau. Tapi karena kelaparan yang hebat, Abraham tidak dapat memberi air dan rumput hijau kepada ternak-ternak yang ia pelihara. Artinya, jika Abraham tinggal terus di tanah Kanaan, bisnis peternakan dia mengalami kebangkrutan, kemudian menjadi pengemis. Kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan betul-betul krisis yang sangat serius bagi Abraham yang harus menghidupi pengikut-pengikut yang banyak. Masalah ini boleh dikatakan masalah nyata, masalah hidup atau mati bagi Abraham maupun keluarganya. Abraham pun langsung jatuh pada ketakutan. Kemudian dia berpikiran, jika aku bertahan hidup di tanah Kanaan ini, sepertinya aku dan istriku dan orang-orang yang bersama dengan aku, semuanya akan mati karena kelaparan. Jadi bagaimana Abraham hendak memecahkan masalah tersebut? Mari kita perhatikan ayat 10 sekali lagi. Pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Abraham langsung memutuskan pergi ke Mesir, kemudian ia ingin tinggal di sana sebagai orang asing. Kalau begitu, tanah macam apakah tanah Mesir itu? Tempat itu memang terkenal penuh dengan air. Tanah itu sangat baik dan subur karena adanya sungai Nil. Jika pergi ke tanah Mesir, sepertinya Abraham berpikir tidak akan masalah di sana. Dia tidak akan menderita lagi karena masalah kekurangan air di sana tidak ada. Kemudian dia berpikir dapat mencari juga tanah yang luas sehingga dapat melakukan bisnis peternakan sampai berhasil. Yang pertama, pasti di sana tidak ada kelaparan, tidak ada kekeringan. Kelihatannya tanah Mesir kelihatan seperti Firdaus di mata Abraham yang sedang menghadapi masalah kelaparan. Namun jika dilihat dari segi rohani, tempat itu penuh dengan dosa penyembahan Allah dan dosa-dosa yang dianggap sangat keji di mata Allah. Namun Abraham tidak memikirkan hal itu. Oleh karena itu, Abraham langsung pergi ke Mesir. Bukan ini mengandung arti hanya perpindahan tempat sementara, tapi mengandung arti bahwa hubungan Abraham dengan Tuhan menjadi rongga bahkan menjadi jauh. Mengandung arti bahwa dia telah meninggalkan tanah perjanjian Allah, kemudian masuk ke tanah Mesir, karena Abraham ingin memecahkan masalah kelaparan, masalah ekonomi. Di antara saudara-saudara juga, tadi dia setia, kemudian bertumbuh sebagai seorang hamba Tuhan yang baik. Tapi ketika menghadapi masalah ekonomi, masalah kelaparan, tidak memikirkan lagi panggilan Allah, kemudian misi yang Tuhan berikan. Yang penting saya memecahkan masalah pekerjaan. Jadi kondisi Abraham kayak seperti itu. Oleh karena itu,
Abraham tidak bertanya-tanya kepada Allah, mengapa Allah mengizinkan kelaparan. Ia juga berpikir juga. Kemudian dia tidak berdua, langsung pindah ke tanah Mesir. Di dalam masalah kelaparan, ia tidak dapat menyadari apa kehendak Allah yang sedang melatih dia supaya jangan iman Abraham itu iman abstrak, iman teoritis, tapi supaya Abraham mengalami Allah yang hidup, Allah yang melindungi dia. Tapi Abraham tidak menyadari hal itu. Seharusnya ia harus berpikiran dengan iman, walaupun kondisi saat itu kelaparan yang hebat. Apakah Allah yang sudah berjanji bahwa aku dijadikan sebagai sumber berkah, kemudian Allah berjanji juga melalui aku semua suku di bumi akan diberkati? Masakan Allah membiarkan diriku mati kelaparan di tanah perjanjian? Jadi dia harus berpikir secara iman. Namun ketika dia menghadapi masalah kelaparan, pikiran dan otak Abraham langsung menjadi hang. Dia langsung ditutupi, dikuasai segala ketakutan, seolah-olah dia akan mati kelaparan. Ketika Allah mengizinkan kesulitan kepada umat Tuhan yang berdiri, pasti ada suatu maksud tujuan yang sangat baik. Sampai menerima penderitaan, saat dia harus bertahan di tengah-tengah penderitaan itu, kalau itu pasti kita dapat mengangkat ke dalam bawah tanah seperti tadi pohon bambu. Melalui penderitaan itu, kita akan belajar ketaatan juga. Jika tidak bertahan dalam penderitaan, jelas kita tidak dapat belajar ketaatannya, kita tidak bisa bertumbuh sebagai orang yang beriman. Semua manusia lahir di dunia dengan mempunyai tabiat ketaatan Adam. Seperti Adam tidak taat kepada perintah Allah, secara alamiah setiap manusia tidak bisa taat begitu saja. Tidak ada yang dapat taat secara alamiah, apalagi taat kepada Allah yang tidak kelihatan di matanya. Jadi bila menerima penderitaan ataupun kesulitan-kesulitan, kita langsung berpikir, kemudian ingin melawan Allah pada umumnya. Mengapa aku menerima penderitaan ini? Padahal aku mau hidup dengan iman. Mengapa Allah tidak sayang kepada saya? Allah memberikan penderitaan yang besar kepada saya. Jadi kita seringkali berpikiran seperti ini. Ada seorang misionaris Tibet di Uganda yang bernama Dr. Samuel Liu. Sebenarnya dia dapat menjadi seorang profesor di Kyunghuk University sebagai seorang doktor. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dia membuang segala kesempatan dan pengharapan menjadi profesor di Kyunghuk University. Kemudian dia pergi ke Afrika sebagai seorang misionaris ke negara Uganda. Tapi setelah pergi ke sana, ternyata di rumah sakit Uganda penuh dengan pasien-pasien AIDS. Anak perempuannya juga terkena penyakit malaria sampai jatuh koma. Kemudian dirinya waktu menyuntik pasien AIDS, jarumnya kena kepada jari kanannya sendiri. Sehingga kemungkinan besar dia juga kena penyakit AIDS. Pada saat itu dia begitu menderita dalam ketakutan dan keputusasaan. Anaknya sakit, dia seorang dokter, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian setelah ingin menolong pasien-pasien AIDS di Uganda, dia sendiri kena karena yang jarumnya tusuk kepada jari tangannya. Pada saat itu, dia betul-betul ketakutan, keputusasaan. Dalam keadaan itu, dia sempat membaca kitab Ayub. Ketika dia membaca kitab Ayub, pasal 23 ayat 8 sampai ayat 10, itu menangkap hatinya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak ku dapati dia. Di utara, ku cari dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak mengerti dia. Aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku,
seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu pengakuan Ayub ketika dia mengalami latihan, dia menderita dalam penderitaan. Walaupun Ayub dia menyatakan kesedihannya, walaupun dia mau ketemu Allah, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, dia tidak bisa melihat Tuhan. Tapi dalam ayat 10 dia mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di dalam firman ini, dia berdoa sambil menangis hari demi hari. Walaupun keadaannya sangat memprihatinkan, Tuhan memberi iman. Lalu dia dapat tetap tahan di Uganda, tetap tinggal di sana. Ketika dia taat dengan iman, Allah memberkati imannya. Lalu anak perempuannya disembuhkan dari penyakit malaria, dari keadaan koma, sehingga dapat disembuhkan. Kemudian Allah juga melindungi dia, walaupun jari tangannya tertusuk, tetapi Allah melindungi dia, sehingga penyakit AIDS tidak bisa yang mengamis dia. Jadi hasil tes mengatakan tidak terkontaminasi dari penyakit AIDS. Kemudian dengan doa dan persembahan uang yang dikirimkan dari seluruh dunia, mendirikan rumah sakit Bethesda untuk menyembuhkan orang-orang sakit Uganda. Daripada tahun 2013 kita juga kirim persembahannya, sehingga di Uganda sudah didirikan rumah sakit Bethesda. Ketika rumah sakit sudah didirikan, karya pemerintahan Tuhan di Uganda sudah menjadi stabil. Tahun ini dia pergi ke Swaziland sebagai misionaris baru dengan menyerahkan karya di Uganda kepada missionary Martis Inn. Ini seorang misionaris yang sungguh luar biasa imannya. Kita sebagai manusia tidak dapat belajar ketaatan melalui kebiasaan kita atau melalui kita. Bahkan Tuhan sendiri belajar ketaatan itu melalui penderitaannya. Kita mulai pasal 5 ayat 8 ayat 9 berbunyi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Walaupun Yesus adalah anak Allah sendiri, tapi melalui penderitaan, dia juga belajar ketaatan kepada kehendak Allah Bapa. Kemudian dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, Allah seringkali menganugerahkan penderitaan kepada orang-orang umat Tuhan yang sudah dipilih supaya mereka belajar ketaatan. Jika kita tidak lulus dari penderitaan, kita tidak tahu apa itu ketaatan. Pada saat kita menerima ketaatan yang diizinkan oleh Tuhan, pasti penderitaan itu tidak menyenangkan, tapi membuat kita menangis, kita menderita. Tapi sungguh itu melalui penderitaan Tuhan mengajar kita supaya kita taat kepada kehendak-Nya. Setelah itu kita dilatih. Kemudian bila mana kita menghasilkan buah ketaatan, kita dapat bertumbuh sebagai hamba Tuhan yang taat kepadanya. Saudara, apa krisis atau penderitaan di dalam kehidupan Anda saat ini? Walaupun kita menjalani kehidupan yang beriman, bukan hanya hal-hal yang baik saja terjadi dalam kehidupan kita. Allah pasti menganugerahkan segala macam penderitaan, krisis, pergumulan. Oleh karena itu, kita harus belajar ketaatan melalui penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Kita harus bertahan dalam penderitaan yang Tuhan izinkan. Pada awalnya, jelas kita tidak mudah mengerti mengapa Allah mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita. Karena itu sebenarnya, karena kita tidak bisa mengerti apa maksud Tuhan, itu betul-betul berat, susah. Kayak seperti tadi Nabi Ayub, walaupun dia takut akan Tuhan, dia memiliki iman yang kuat, tapi
dalam kehidupannya terjadi begitu banyak kerumunan. Jadi Ayub juga bingung. Kemudian karena dia tidak tahu kehendak Tuhan, dia begitu banyak menderita. Namun sambil kita bertahan di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan, kita mulai mengerti apa maksud Allah sedikit demi sedikit. Setelah penderitaan selesai, baru Tuhan memberitahukan kepada kita apa maksud Tuhan sampai dia mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita. Tapi selama kita menerima penderitaan, tidak kelihatan apa-apa. Kita hanya bergumul dengan pikiran-pikiran manusiawi, kita sering tangisan air mata di hadapan Tuhan. Di dalam terowongan yang begitu gelap, kemudian kira-kira ini kapan selesai, dalam keadaan yang seperti itu, membuat kita seringkali putus asa, kita sedih. Namun dalam keadaan itu, Tuhan menolong kita untuk berdoa kepada Dia dengan tangisan air mata. Seperti tadi pengakuan Ayub, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, aku tidak dapat menemui Dia, atau ke barat, tidak aku dapati Dia. Di utara juga, walaupun ku cari-cari Dia, Dia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Tapi satu hal yang harus kita yakini, Tuhan tahu segala perjalanan hidup kita. Setelah Dia menguji iman kita, Dia akan membenarkan diri kita sebagai orang yang beriman. Kemudian kita akan keluar seperti pemazmur ini. Awal dengan iman ini, kita sabar, bertahan dalam penderitaan, dalam ujian yang Tuhan izinkan. Allah pasti memberkati kita. Kiranya Allah memberi iman ini kepada kita semua, sehingga kita jangan mengulangi kesalahan seperti Abraham. Baru-baru ini, masalah kesulitan ekonomi membuat semua negara, semua suku di bumi ini mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa. Selama ini di Cina, sebagai yang negara yang terus pertumbuhan ekonominya 10% di atas, tahun ini katanya pertumbuhan ekonominya hanya 6,7% saja. Sehingga seperti kita ketahui, minggu ini Kongsi Paci, kalau bagi orang Cina ini hari raya yang paling besar. Tapi yang selama ini kalau hari raya Kongsi Paci ada banyak itu bonusnya. Tapi 70% di Cina tidak mendapatkan bonus sama sekali. Sehingga banyak orang Cina, kemarin saya lihat dari TV, mereka tidak mau pulang kampung karena tidak ada bonusnya. Karena Cina saja sekarang yang setelah mengalami krisis ekonomi, Cina mulai sekarang menurun. Ini masalah ekonomi, sekarang negara-negara dimanapun sedang menderita karena keadaan ekonomi begitu sulit. Bukan hanya suatu negara tertentu saja, tapi hampir semua negara. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya saja, tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita juga semakin ketat, semakin berat, perjuangan hidup kita semakin betul-betul berat. Semua perusahaan setiap hari kayak seperti perang. Masalah ekonomi tidak ada yang terbebas. Pemuda-pemuda Korea, walaupun tamat universitas dengan susah payah, mendapat pekerjaan begitu susah, sehingga disebut kayak seperti memetik bintang di langit, karena hanya 30% saja mencari pekerjaan setelah tamat universitas. Kalau tidak ada pekerjaan, maka saat menikah pun secara otomatis semakin mundur. Orang-orang sudah bekerja pun sebetulnya ingin melayani karya Tuhan, tapi karena dari pagi-pagi sampai larut malam, karena segala kekuatannya terkuras di tempat kerjanya, kalau pulang ke rumah tidak ada kekuatan untuk melayani karya Tuhan. Kalau keadaan seperti itu, kita sangat mudah menjadi putus asa. Kemudian kita sudah menyerah untuk melayani karya Tuhan. Sudah cukup hanya hari Minggu berkumpul beribadah kepada Tuhan, itu saja sudah mengucap syukur. Kalau bagi orang-orang yang tidak ada pengharapan, maka di Korea rata-rata setiap hari 30 orang itu memilih bunuh diri, sehingga setiap hari 34 orang Korea itu mati karena bunuh diri, karena di mata mereka tidak ada pengharapan terbanyak. Dalam suasana zaman seperti ini,
betapa susahnya kita menjalani hidup yang mengikuti firman Tuhan. Tapi melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami, Tuhan punya maksud supaya kita dibesarkan sebagai orang-orang yang beriman Tuhan. Kiranya kita dapat belajar ketaatan ketika menimpa krisis materi, sebaiknya kita jangan kehilangan iman. Dengan alasan yang penting aku harus hidup, aku harus makan, kita tidak boleh meninggalkan Allah, tidak boleh meninggalkan tempat misi Allah. Oleh karena itu, Yakobus menghimbau saudara-saudara iman yang sedang menderita karena berbagai pencobaan sebagai berikut. Kisah Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4 berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang makan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Penderitaan bagi kita adalah penderitaan pengujian iman kita. Kiranya kita dapat menganggap segala pencobaan yang Tuhan izinkan sebagai kebahagiaan. Kemudian mari kita belajar ketekunan lewat penderitaan, lewat pencobaan yang Tuhan izinkan, agar kita dapat bertumbuh menjadi orang yang beriman, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, Abraham, masalah kedua, Abraham bukan takut kepada Tuhan, tapi takut kepada manusia, lalu dia berbohong. Ayat 11, ayat 13. Ketika Abraham mendekati Mesir, apa ketakutan baru yang timbul di dalam hatinya? Mari kita lihat ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Pada waktu ia akan masuk ke dalam Mesir, Abraham berkata kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Sepertinya Abraham sungguh mencintai Sarai. Biasanya jika benar-benar mengasihi, walaupun sudah tua, tetap kelihatan cantik. Kalau hanya pada saat pengantin saja, kalau kelihatan yang pasangan punya cantik, itu bukan kasih yang sesungguhnya. Tapi Abraham yang menganggap Sarai, karena pada waktu itu usia Abraham sudah sekitar 80 tahun, berarti Sarai sudah 70 tahun. Tapi dalam keadaan itu Abraham tetap mengatakan kepada Sarai, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang sangat cantik parasnya. Abraham sedang menderita ketakutan baru, karena orang-orang Mesir pasti akan suka kepada Sarai. Kemudian dirinya akan dibunuh untuk mengambil Sarai sebagai istrinya. Akhirnya apa usul yang dilakukan oleh Abraham? Mari kita lihat ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Abraham mengajak Sarai untuk berbohong supaya disebut bukan sebagai istrinya, tapi sebagai adiknya. Memang dusta ini bukan tidak punya dasarnya. Memang Abraham menikah dengan Sarai, yaitu adik perempuannya. Namun bukan adik perempuan kandung, bapaknya sama tapi ibunya berbeda. Oleh karena itu, dia mengajak Sarai untuk mengatakan bukan sebagai istri, tapi sebagai adiknya. Kalau itu, dia berpikir orang-orang di Mesir pasti tidak akan membunuhnya. Ketika Abraham mengikuti firman Allah, bagi Abraham tidak ada masalah ketakutan. Dengan keberanian, Abraham mampu pergi ke tanah Kanaan. Tapi ketika ia pergi ke Mesir, dia menjadi hamba ketakutan karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Semua orang sepertinya mengingini Sarai sebagai istrinya,
semua orang sedang mencari nyawanya, seolah-olah kayak seperti itu. Akhirnya Sareh pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Abraham. Sebagai akibatnya, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat ayat 14 dan 15. Setelah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sareh, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Ketika orang-orang Mesir melihat Sareh, kelihatan sangat cantik. Kemudian para pejabat tinggi memuji-muji kecantikan Sareh di depan Firaun. Setelah mengecek, bagi Sareh tidak ada anak, kemudian sekarang tinggal bersama dengan kakak laki-laki. Oleh karena itu, Sareh itu langsung dibawa ke istana Firaun. Walaupun seorang raja, andai kata Sareh sudah bersuami, sebenarnya tidak mungkin melakukan perampasan istri orang lain begitu saja. Tapi karena Abraham sendiri berbohong sebagai adiknya sendiri, maka walaupun istrinya sedang diambil, Abraham sendiri tidak dapat berkata apa-apa karena dia sendiri berbohong. Sungguh kasihan Abraham karena dia tidak memikir akibat seperti ini. Walaupun dari Firaun, Abraham memperoleh kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta, sehingga dia menjadi sangat kaya. Sekarang masalah baru yang sangat serius, dia kehilangan istrinya. Dengan hati yang sangat sedih dan berat, Abraham terpaksa melepaskan Sareh pergi ke istana Firaun menjadi istri Firaun. Betapa hati Abraham kasihan, dia sedih dan putus asa. Abraham takut kepada manusia, lalu berbohong. Kemudian karena kebohongannya, kini Abraham kehilangan istrinya. Ketidakpercayaan Abraham membuat dia takut kepada manusia. Kemudian karena dia takut kepada manusia, dia berbohong. Kemudian karena akibat kebohongan, sekarang keluarga Abraham menghadapi krisis. Tadinya menghadapi krisis itu mati, sekarang menghadapi krisis keluarga, sehingga rumah tangga Abraham mengalami keganasannya. Oleh karena itu, penulis kitab Amsal berkata kepada kita semua, takut kepada orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Apabila kita juga takut kepada manusia, pasti kita akan terjerat. Tapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan, pasti akan dilindungi oleh Allah. Apabila bersandar kepada Allah, kita tidak takut lagi kepada manusia siapapun. Tapi andai kata, jika kita tidak takut kepada Allah, kemudian kita bersandar kepada manusia, kita akan takut kepada manusia-manusia yang lain. Karena kalau kita takut kepada manusia yang kuat, pasti ada manusia yang lebih kuat daripada dia. Kita juga akan takut kepada manusia yang mempunyai kuasa yang lebih besar, bila mana kita bersandar kepada orang yang memiliki kekuasaan. Kalau kita bersandar kepada orang yang kaya, kita pasti akan takut juga kepada orang yang mempunyai uang yang lebih banyak. Kemudian untuk melindungi diri, kayak seperti Abraham pintar berbohong, secara naluri kita juga untuk melindungi diri sendiri, kita juga akan berbohong. Kemudian kalau kita berbohong untuk menutupi kebohongan, kita berbohong yang lebih besar, itu yang terus terjadi. Tapi karena kebohongan akan jatuh kepada masalah yang lebih berat, terjerat kepada masalah yang lebih serius. Kebohongan adalah dosa yang menipu hati nurani sendiri. Dan karena akibat kebohongan, seringkali membuat orang lain mengalami banyak kerugian. Memang karena kerugian Abraham dalam konteks kali juga, Firaun yang tidak tahu apa-apa kemudian mengambil Sareh sebagai istrinya. Dia percaya kepada perkataan Abraham dan Sareh, kemudian Firaun dan istri rumahnya mengalami kerugian yang sungguh besar. Oleh karena itu, ia memanggil Abraham, lalu memarahinya dengan sangat keras. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau berbuat ini terhadap aku?
Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Akhirnya Abraham dipermalukan, dipersalahkan di depan orang kafir juga. Abraham sebenarnya ditetapkan sebagai sumber berkat. Betapa kasihannya nasib Abraham. Dia sempat kehilangan istri, kemudian di depan orang-orang kafir dia dipermalukan, dipersalahkan begitu keras. Kemudian karena Abraham telah menerima imbalan akibat kebohongan sebagai adik, kita sudah tahu cerita kenapa Abraham berbohong. Tapi orang-orang lain tidak tahu. Seolah-olah Abraham ini orang jahat untuk mendapatkan kekayaan, menjual istrinya. Karena saya sempat baca dulu itu artikel di Puncak, katanya ada yang desa itu perkumpulan orang-orang timur laki-laki. Karena kebanyakan orang-orang timur agama Islam, mereka dosa perzinahan itu dianggap sangat kecil. Tapi untuk itu melampiaskan nafsu biologisnya, kebutuhan biologis, mereka ingin berzina tapi tidak mau dicap sebagai melakukan perzinahan, sehingga mereka bikin yang kontrak kawin, kemudian ambil cewek-cewek Indonesia, kemudian mereka bikin kontrak kawin 2 bulan. Kemudian yang cewek-cewek Indonesia ini sebenarnya bukan yang cewek-cewek yang tidak punya suami atau janda, tapi suaminya ada. Tapi suaminya menyewakan istrinya 2 bulan, 6 juta, 10 juta. Karena ini yang kayak misalnya suami yang membutuhkan duit, kemudian orang Timur Tengah tidak mau dia kayak menderita karena melakukan dosa perzinahan. Jadi 2 bulan itu kontrak kawin 10 juta. Jadi itu suaminya antarin. Setelah yang kontrak kawin 2 bulan selesai, dia lagi sebagai istrinya. Jadi kalau kita mendengar dia cerita begitu, ini yang para suami itu ini gila kan? Ini sekarang Abrahamnya posisi seperti itu. Walaupun dia melakukan kebohongannya karena ketakutan, tapi dia berbohong sampai menjual sare, kemudian dia sudah mendapatkan imbalannya. Ini sama dengan dia orang-orang yang tadi. Dia Abraham juga sekarang dianggap sebagai orang yang sangat itu gila, nakal, seperti itu. Jadi dengan demikian, karena ulah atau kesalahan Abraham, kemudian Tuhan juga menjadi jatuh, kemudian Abraham juga betul-betul malu di depan orang kafir, padahal dia harus menjadi berkat, tapi dia dicap sebagai orang yang sangat jahat. Kepada budi-budi yang sangat mudah takut kepada manusia, karena itu Tuhan Yesus juga berkata kepada kita semua, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kiranya di hati kita diberi takut akan Allah, sehingga kita bebas dari takut kepada manusia. Takut akan Allah dasar dari segala pengetahuan. Apabila kita takut kepada Allah, kita tidak takut kepada manusia. Untuk mengatasi ketakutan kepada manusia, kita harus memandang Allah. Jika kita takut kepada Allah, kita tidak takut lagi kepada manusia siapapun. Apakah saudara-saudara, di antara saudara-saudara, adakah ketakutan kepada seorang manusia, entah itu kepada dosen? Karena banyak murid-murid takut kepada dosen, lebih takut kepada dosen daripada Tuhan. Ini masalah serius ya, Jadi ini pasti ada yang mengerti maksud siapa ini. Jadi jangan kita takut kepada manusia, entah itu dosen kita, entah itu atasan kita. Jadi ketika kita takut kepada Allah, kita terlepas dari ketakutan kepada manusia. Kiranya Tuhan memberi ketakutan terhadap Allah, sehingga dengan iman kita dapat mengalahkan segala ketakutan-ketakutan yang timbul di hati kita. Amin. Yang ketiga, masalah ketiga Abraham tidak mendirikan mezbah bagi Tuhan di tanah Mesir. Apakah hal pertama
yang dilakukan oleh Abraham ketika Abraham taat kepada firman Tuhan datang ke tanah Kanaan. Hal itu adalah Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah masuk ke tanah Kanaan, dimanapun dia berada, di mana penuh dengan dosa penyembahan berhala, apa yang pertama kali dilakukan oleh Abraham itu adalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah itu, dia baru membuat kemahnya, yaitu tempat tinggalnya. Kemudian kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia selalu mengutamakan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di sana dia memanggil nama Allah, berdoa kepada Allah, memuji Allah. Artinya, Abraham selalu beribadah kepada Allah secara absolut dimanapun dia berada. Namun setelah dia pindah ke Mesir, walaupun di dalam pasal 12 ini kita cari-cari dengan sesama, tidak ada satu catatan, satu kalimat bahwa Abraham pernah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Walaupun kita cari-cari di dalam Alkitab dalam pasal 12, ketika Abraham berada di tanah Mesir, tidak ada catatan Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa artinya? Apa yang diberitahukan melalui kejadian ini? Artinya, Abraham tidak beribadah kepada Allah. Abraham tidak memanggil nama Allah. Ia hanya datang ke Mesir, bukan mengikuti firman Allah, bukan mengikuti kehendak Allah. Dia hanya pindah ke Mesir untuk mengatasi masalah ekonomi saja. Kemudian dia meninggalkan tanah perjanjian Allah begitu saja. Ia tidak taat kepada kehendak Allah firman Allah, sehingga kemudian datang di tanah Mesir pun dia tidak dapat beribadah kepada Allah, dia tidak dapat berdoa kepada Allah. Coba kita perhatikan kehidupan Abraham. Ketika dia menjalani hidup rohani yang mengutamakan ibadah, ia dapat menjalani kehidupan yang menang, walaupun keadaannya tidak baik. Walaupun keadaannya tidak begitu baik, dia tetap mengucap syukur kepada Allah. Dia mengalihkan segala kemuliaan kepada Allah. Dengan demikian, di tanah asing, dia dapat menjalani kehidupan yang benar dengan iman. Kemudian dia dapat memuliakan Allah. Akan tetapi setelah dia datang ke tanah Mesir, ia tidak pernah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya, hubungan Abraham dengan Allah menjadi longgar. Ia tidak mempunyai tempat atau ruang hati untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu, ia kerampasan istrinya, dipermalukan di depan orang hadir, dia dimeteraikan sebagai seorang laki-laki yang sangat jahat, sampai menjual istrinya untuk mendapatkan kekayaannya. Setelah mengalami kesalahan yang pahit, akhirnya Abraham dapat kembali ke tanah Kanaan karena diusir oleh Firaun. Setelah Abraham kembali ke tanah Kanaan, apa yang pertama kali dilakukan oleh Abraham? Mari kita lihat pasal 13 ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 mengatakan, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Kemudian ayat 3 dikatakan, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Bethel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bethel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Jadi setelah kembali ke tanah Mesir, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan, kemudian mulai lagi memanggil nama Tuhan. Abraham datang ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, kemudian disitulah dia mulai lagi memanggil nama Tuhan. Kira-kira apa yang dilakukan sambil memanggil nama Tuhan? Pasti saudara-saudara, pertama dia bertolak atas ketidakpercayaan kepada Tuhan, sampai dia begitu saja meninggalkan tanah perjanjian Allah. Dia bertobat juga berbohong di tanah Mesir sampai mencemarkan nama Tuhan. Tetapi sekaligus di sisi lain di hatinya, dia pasti berterima kasih kepada Allah yang telah menanggung segala kelemahannya, pelanggarannya, sampai Allah telah menyelamatkan diri
kemudian Allah menyelamatkan Sarah juga. Pasti Abraham dapat bertemu dengan Allah yang pernah berjanji, barang siapa yang memberkati engkau akan ku berkati, barang siapa yang mengutuk engkau akan mengutuk dia. Allah sudah menepati janjinya secara pribadi. Abraham bertemu dengan Allah ini secara pribadi. Walaupun hatinya penuh dengan rasa malu dan penyesalan, namun melalui kesalahan, melalui kejadian ini, Abraham dapat menerima kasih Allah yang begitu besar. Kemudian dia juga yakin benar-benar Allah telah menetapkan dia sebagai sumber berkah. Yang pertama sekali, ia mencucurkan air mata karena kasih Allah yang selalu menanggung segala kelemahannya dan pelanggarannya. Abraham menerima panggilan Allah secara baru sebagai sumber berkat, kemudian dia terus tinggal di tanah perjanjian dengan iman. Kalau nanti kita lihat, Abraham tidak meninggalkan tanah Kanaan. Waktu mencari pasangan hidup Ishak juga, Ishak tidak boleh dibawa ke kampung halamannya. Ketika Sarah, yaitu istrinya, meninggal pun, dia tidak mau mengubur Sarah yang meninggal itu di kampung halamannya, tapi di Gua Makpela. Karena melalui kejadian ini, Abraham bertobat. Abraham yang bertemu dengan Allah yang memberkati dia sebagai sumber berkah. Tahun 5 minggu yang lalu, pernah kita katakan bahwa kehidupan umat pilihan Allah harus terpusat diutamakan kepada kehidupan yang beribadah. Ibadah harus menjadi pilar kehidupan bagi kita semua. Dalam center kita, sayang sekali sudah lama tidak ada lagi doa pagi-pagi. Pada di center yang lain, gereja lain sangat aktif untuk mengadakan doa pagi-pagi. Karena di tempat kerja saya ada Mujanim Cikopa, dia selalu mengatakan doa pagi-pagi. Kemudian gembala-gembala yang tidak ikut doa pagi-pagi diberi latihan. Kemudian pasar minggu Mujanim Jejekim juga setiap hari doa pagi-pagi. Saya sungguh malu karena center kita sudah tinggalkan doa pagi-pagi. Kemudian sekarang kita ajak, ayo kita berkumpul doa pagi-pagi. Kira-kira berapa orang bisa datang? Jadi di hadapan Tuhan, ini masalah yang sangat yang membuat hati saya malu, seolah saya berdosa besar di hadapan Tuhan. Tapi selain doa pagi-pagi, ada ibadah-ibadah yang lain di dalam persekutuan kita. Pasti di antara kita tidak ada yang tidak tahu. Hari Rabu ada ibadah hari Rabu, kemudian hari Sabtu ada meeting hari Sabtu. Ada juga hari Minggu, seperti sekarang kita mengadakan ibadah hari Minggu. Jadi ada ibadah-ibadah seperti ini harus menjadi pilar dari kehidupan rohani kita. Kita harus meluangkan waktu kita, kemudian kita harus beribadah kepada Allah. Ketika hal ini kita lakukan, memang ini tidak mudah dilakukan karena selalu ada halangannya. Namun walaupun ada halangan, kita harus berjuang untuk mengadakan ibadah-ibadah ini dengan menggunakan segala kekuatannya. Tapi bagaimanapun, hari di mana karena doa pagi-pagi di center kayaknya tidak mungkin. Tapi bagaimanapun, hari di mana kita bisa beribadah kepada Allah, kemudian hari di mana kita tidak bisa beribadah sehingga kita hanya buru-buru melakukan segala aktivitas, dua hari ini sungguh berbeda. Jadi andai kata kita mau dipakai dalam karya Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan yang hebat, dalam bentuk apapun, kita harus mempertaruhkan segala sesuatu untuk beribadah kepada Allah. Karena itu kami ajak kepada saudara-saudara, kita jelas tidak bisa berkumpul untuk mengadakan doa pagi-pagi. Kalau begitu, kita harus sendiri cari tempatnya, kemudian caranya, supaya kita meluangkan waktu, supaya kita saat teduh, kita beribadah kepada Tuhan secara absolut. Walaupun di center tidak dapat mengadakan ibadah pagi-pagi, tapi kita bisa mengadakan saat teduh, makan di bed, kalau andai kata di dalam hati kita ada kerinduan rohaninya. Walaupun sibuk, tapi jika kita berjuang sedikit saja, pasti kita bisa mengadakan saat teduh atau ibadah setiap hari kepada Tuhan. Seperti
ada yang mengatakan orang yang menang dalam ibadah, dialah yang akan menang dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang gagal dalam ibadah, dia akan gagal dalam kehidupannya. Seperti sudah dilihat di atas, Abraham melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Itu karena dia tidak melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Sebab melalui kegagalan yang dilakukan oleh Abraham, kita memetik pelajaran yang sangat berharga, sehingga kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Abraham. Abraham melakukan kesalahan demi kesalahan, kemudian meninggalkan pelanggaran yang tidak dapat dihapuskan. Lebih-lebih kepada Sarah, dia memberi luka hati yang sangat besar. Namun Allah kita sungguh baik, Allah kita begitu setia. Seperti janjinya sendiri, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Allah menurunkan tulah yang besar kepada Firaun yang hendak menghancurkan rumah tangga Abraham. Kemudian melindungi Abraham dan Sarah dengan setia. Kemudian Allah tidak pernah memarahi Abraham yang melakukan kesalahan. Allah tidak menghukum Abraham karena kejadian ini. Malah melalui kejadian ini, Abraham dibuat oleh Allah menjadi sangat kaya. Allah berpihak kepada Abraham, lalu segala kelemahan, segala pelanggaran yang dilakukan Abraham ditanggung oleh Allah sendiri. Allah mengetahui segala kelemahan Abraham, lalu merangkul Abraham dengan kasih yang besar. Kasih Allah ini sama dengan kasih seorang ibu yang selalu merangkul kelemahan anak kecil dengan kasih yang besar. Kiranya kasih Allah ini selalu menyertai kehidupan saya dan Anda, sehingga walaupun kita selalu jatuh bangun, tapi kita selalu memakan kasih Allah, kemudian kita bertumbuh menjadi pohon-pohon iman yang besar, seperti tadi pohon bambu, lalu kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan baca ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.